أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraib dzurriyyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat anugerah yang selalu dicurahkan kepada kita semua, terutama anugerah taufik, hidayah, inayah. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini sampai di alam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita yang lalu, yaitu tentang surat yang kedua dari Mushaf Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya seekor sapi betina. Seekor sapi betina. Dinamakan demikian surah yang paling panjang dalam Al-Quran itu dengan surah Al-Baqarah, karena di dalam surat itu ada sebagiannya cerita atau kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seekor sapi betina. Jadi kisah ini adalah bagaimana seorang Nabi Musa alaihissalam dengan seekor sapi. Al-Quran Al-Karim banyak menceritakan binatang-binatang. Ada sapi, ada al-ankabut, laba-laba, ada macam-macam binatang. Dan semua itu adalah ada hikmah, ada hukum di dalamnya. Makanya Allah ceritakan. Nah, di sini surah Al-Baqarah banyak cerita sebenarnya di dalam surat itu, banyak hukum di dalam surah itu, banyak perintah dalam surah itu, banyak larangan dalam surah itu, tapi yang dinamakan semua itu adalah surat Al-Baqarah, yaitu surat seekor sapi betina. Para muhibbin rahimahumullah, sapi ini memang ada sejarah yang sangat menentukan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam ini adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam termasuk 5 besar para nabi-nabi. Nabi-nabi itu ada berjumlah, menurut pendapat sebagian ulama, 124.000 orang nabi.
Banyak nabi-nabi. Dari 124.000 orang nabi-nabi itu ada 313 orang yang menjadi rasul. Dari 13 rasul ini ada lagi 25 yang menjadi pilihan. Dari yang 25 ini ada lagi 5 pilihannya. Dari yang 5 pilihan ini ada lagi 2 pilihan. Dari 2 pilihan ini ada 1 pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi dan para rasul. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nabi yang disebut dengan nabi ulul azmi ini mesti diketahui oleh setiap orang muslim. Ada 5 nabi rasul yang disebut dengan ulul azmi, artinya orang-orang yang sangat utama. Siapa yang 5 itu? 1 Nabi Nuh, yang paling tua. 2 Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi disebut dengan ulul azm. Ulul azm. Ini mesti diketahui oleh kita semua. Karena ini disebut dengan nabi-nabi yang nanti di akhirat kita mintai syafaatnya, walaupun kita tidak memperoleh syafaat selain dari nabi kita. Nah, jadi ada di sini kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi, kisah seekor sapi betina. Nah, Nabi Musa alaihissalam merupakan buyut dari buyutnya Nabi Ibrahim. Apa caranya? Namun anak dari cucu kita. Apa caranya anak dari cucu kita? Buyut kita. Anak dari cucu, buyut. Kalau Nabi Musa ini buyut dari buyutnya Nabi Ibrahim. Nah, menurut sebagian ahli sejarah bahwa Nabi Isa alaihissalam anak oleh Imran. Imran anak oleh Yasar. Yasar anak oleh Lawi. Lawi anak oleh Yakub. Yakub anak oleh Ishak. Ishak anak oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi makanya buyut dari buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Musa alaihissalam. Keturunan Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Sarah. Kalau Nabi kita adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Hajar. Dari Hajar ini lahirlah bangsa Arab. Dari Sarah lahirlah di situ Israel. Sebenarnya Arab penasarannya berdubadi, cuma bercakap saja berdubadi, bewani, lain mama apa? Arab dari mama Hajar, Israel dari mama Sarah. Siapa yang tua? Arab. Hajar dulu,
lahirlah Nabi Ismail. Dari Ismail ini keluarlah bangsa Arab. Dari Arab ini dipilih yang paling hebat adalah bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy yang dipilih lagi yang paling hebat Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih lagi yang paling hebat Ahlu Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam dikisahkan dalam surat Baqarah ini dengan seekor sapi. Apa hubungannya Nabi Musa dengan sapi betina, dengan Baqarah ini? Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada terjadi pembunuhan. Yang terbunuh seorang saudagar, tidak diketahui pembunuhnya siapa. Di zaman Nabi Musa ada pembunuhan. Jadi bukan hanya zaman wahyu ini ada pembunuhan, zaman Nabi Musa ada pembunuhan. Kenapa ada pembunuhan zaman Nabi Musa? Karena zaman sebelumnya ada pembunuhan. Kenapa ada pembunuhan? Dimulai dari Qabil membunuh Habil. Disitulah timbul pembunuhan. Jangannya Qabil ini kada membunuh Habil, sampai hari kiamat ada pembunuhan manusia. Karena ada pembunuhan dari awal si Qabil membunuh Habil, lalu sampai hari kiamat ada aja terjadi pembunuhan. Itu sejarahnya. Kenapa ada terjadi pembunuhan? Karena asal-muasalnya Qabil membunuh Habil. Setiap pembunuhan itu ada dosa, dan dosanya pasti akan sampai dipikulkan kepada Qabil. Kenapa sebabnya? Karena Qabil lah orang yang mulai mengajari pembunuhan. Ini dosa warisan. Dosa. Kita berlindung kepada Allah daripada mewarisi dosa. Hendak kita mewariskan pahala. Kita mati mewaris pahala. Ada kiriman. Apa? Amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Doa anak yang saleh. Ini kita bertinggal pahala. Kiriman dosa kayak apa? Kita waktu hidup kita mengulah karya dosa yang diikuti oleh yang lain sesudah kita mati, karena kita pertama yang bikin karya itu. Nah, pembunuhan ini adalah ulahan itu Qabil. Sampai hari kiamat ada pembunuhan, itu Qabil ini menanggung dosanya. Nah, para muhibin rahimahullah. Pembunuhan di zaman Nabi Musa, kada tahu pembunuhnya siapa, saling dakwa mendakwa, hampir terjadi peperangan antara suku. Akhirnya mereka bermusyawarah, tak gunakan perlawan Musa. Kalau kau tahu siapa yang membunuh ini, maka banyak bisi warisan. Kau dengar? Jangan di Musa, aku ada tahu juga. Kenapa tak gunakan Allah Ta'ala? Nabi Musa bertanya oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa, apa ujar Nabi Musa? Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Annallah, bahwasanya Allah ya'murukum, menyuruh kalian antazbahu baqarah. Nah, ya, surah Baqarah. Wahai Bani Israel, ikam betakun lawan aku siapa pembunuhnya, kutakunakan lawan Allah, turun wahyu kepadaku, Allah menyuruh kalian membunuh menyembelih seekor sapi betina.
Nah, jadi Bani Israel bertakun pembunuhnya siapa? Turun wahyu kepada Nabi Musa, suruh mereka menyembelih sapi betina. Mendengar jawaban Nabi Musa itu apa jadi Bani Israel? Atattakhiduna huzwa. Kita menghulur kami Musa. Kita mengulu-ulu. Kami ini bertakon membunuh siapa? Dia menjawab sembelih sapi. Apa hubungannya sapi yang membunuh? Apa jawab Nabi Musa? A'udzubillah an akuna minal jahilin. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah. Aku tergolong orang-orang yang jahil. Itu jawaban Nabi Musa. Aku berlindung dengan Allah, tergolong orang-orang yang jahil. Para muhibbin rahimakumullah. Jawaban Nabi Musa ini memberikan uraian yang panjang kepada kita. Yang banyak kita ambil hikmah di situ. Apa jawab Nabi Musa? Aku berlindung dengan Allah, bahwasanya aku tergolong orang-orang yang jahil. Nabi Musa berlindung kepada Allah agar termasuk orang jahil. Jangankan jadi orang jahil, masuk ke golongan orang jahil pun jangan. Itu artinya salah satu. Jadi orang jahil jangan. Orang pintar pun jangan hendak bakalan untuk orang jahil. A'udzubillah an akuna minaz jahilin. Ini doa Nabi Musa ini sangat bagus. A'udzubillah an akuna minaz jahilin. Aku berlindung dengan Allah bahwa aku tergolong dengan golongan orang jahil. Banyak orang pintar tapi lawan orang jahil. Jadi kenapa jadi jahil? Banyak orang yang baik, banyak yang baik-baik, tapi masuk golongan orang-orang yang kada baik. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang penyembah jahil, amal, ibadah, jujur, masuk ke golongan yang membuli orang. Jadi membuli orang itu akhirnya. Jangan nak masuk golongan yang membuli orang, walaupun pintar. Nah ini doa Nabi Musa. A'udzubillah an akuna minaz jahilin. Aku berlindung kepada Allah masuk golongan orang-orang yang jahil. Nah, para muhibbin rahimahullah, ini diajarkan oleh Nabi kita. Kalau kita hendak berangkat meninggalkan rumah, kita disuruh membaca doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw ulama aw ajhala aw yujhalu alayya. Nah ini doa kita meninggalkan rumah untuk berangkat ke toko, ke pasar, berangkat ke mana misalnya, baca doa ini. Ya hadis sahih. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw ulama aw ajhala aw yujhalu alayya. Artinya bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan semua kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dengan kecuali dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika, Allah, aku berlindung dengan Engkau. Aku berlindung an adilla au udalla, bahwa aku sesat. Aku berlindung kepada bahwa aku sesat. Maka pasat sesat ke mana-mana. Pas bulik habis duit, anak ke pasar, melihat di tengah jalan ada orang permainan, umpat habis nada, kesesat di jalan. Nah, Allahumma ini aku lebih berlindung kepada Allah an adilla, bahwa aku tersesat, au udalla,
atau aku disasatakan orang. Disasatakan orang. Kemana pasar itu juga? Sasatakan orang pas kemana lah? Au azilla au uzalla alaihi. Aku berlindung pada Allah daripada bahu aku tergelincir atau digelincirkan orang, bahwa aku celaka atau dicelakakan orang. Tergelincir itu kan kecelakaan, terubuk, tergelincir, tersesat. Au azlima au udra. Aku berlindung bahwa aku menzalim orang atau aku dizalim orang. Au ajhala, atau aku jahil atau aku dijahili orang. Nah ini tuh Nabi kita mengajarkan. Nabi Musa pun alaihissalam dulunya berlindung kepada Allah. A'udzu bika an akuna minal jahilin. Nah, mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau Allah menyuruh menyembelih sapi, wahai Musa, sapi yang kayak apa? Sapi itu banyak. Ada sapi ternak, ada sapi pekerja, ada sapi peternak, ada pekerja, berubah segala macam. Jangan Musa, jangan pekerja, peternak lagi cari, yang paling cari pekerja. Wahai Musa, sapinya kayak apa? Tukaka anu enggak? Orang ceribit Israel ini. Kita sembelih biar Nabi kita, habis kita, biar Nabi kita ya cari sapi sembelih kita. Ini kata sapinya Tukaka anu enggak? Tuhan menurunkan wahyu. Ada Tuhan ada anu. Nah, dibalas Tuhan ada Tuhan ada anu. Ujar Bani Israel, warnanya kayak apa? Sapi itu banyak warna. Ya. Ada putih, ada biru, ada macam-macam. Kayak apa kalau warnanya sapinya? Ujar Tuhan, warnanya yang kuning seperti emas. Sembelih sapi yang kayak apa? Warnanya jadi sudah. Tapi cerebet kayak apa kalau warnanya? Main yang tuh cerebet ginian tuh. Daging belajar lagi tukeran daging. Daging ngapa tukeran lagi? Ini banyak tahun. Daging ayam kan, titik kan setahunnya lagi. Jangan lagi umumnya tukeran daging. Dah daging ngapa tukeran lagi. Belajar ini kita mengalih seorang. Akhirnya cari sapi kuning kayak emas, fakirun launuha lin nazirin. Setiap orang memandang itu takjub. Sapi kayak emas adalah kuning kayak itu. Lalu Bani Israel ini mencari sapi yang kuning itu. Papak Mesir harus dapat sapi kuning kayak emas itu. Sekalinya informasi ada di sana kampung seorang pemuda yang sangat takwa kepada Allah. Dia ada punya seekor sapi betina yang warnanya kuning seperti emas. Pemuda ini selalu takwa kepada Allah, selalu dia bagi, dia bekerja. Hasilnya bagi tiga, satu untuk pribadi, satu untuk ibunya, satu untuk sosial. Pemuda ini setiap malam bangun dibaginya tiga. Sepertiga untuk ini, sepertiga untuk guring, sepertiga berbakti kepada ibunya, sepertiga untuk guring, sepertiga untuk ibadah kepada Allah. Nah, pemuda ini yang punya sapi yang warnanya kuning seperti emas, hanya ini yang punya. Terdapat informasi, hanya kan soalnya ini yang meninggal ini saudagar orangnya. Dapat informasi, di sana ada pemuda di sapi yang kuning kayak emas sesuai petunjuk Nabi Musa.
pemuda ini diberi ilham oleh Allah. Apa ilhamnya? Sapi itu jangan dijual. Jangan dijual. Bisa dijual kalau hakun manukari sepenuh kulitnya itu dengan emas murni. Jadi kira sapi itu disembelih, kan ada kulitnya, dikuliti, dibantang kulitnya sepenuh itu emas, itulah harga sapi. Ini ilham Allah kepada pemuda yang takwa kepada Allah. Berapa harganya? Ujar pemuda sapi kuning ada berharga. Kalau hendak yuk kita beruruk aja. Karena sembelih kulitnya urat, dibagi lawan emas dan kehurupannya. Berapa miliar harga sapi itu? Ini sapi termahal di dunia. Karena yang meninggal ini saudagar kaya raya, dan untuk menghindari fitnah terjadinya dakwah mendakwah, mereka sepakat betul kita tukari sapi itu. Tukarilah sapi itu, disembelih sapi, dikuliti dengan penuh itu emas, berikan ke pemuda yang takwa kepada Allah. Nah ini takwa. Biar para ahli tafsir, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Tuhuk menjadi kayu hari-hari. Sekalinya ujung-ujungnya pas dapat emas seberat itu. Dapat emas seberat. Lalu petunjuk Tuhan ditunggu lagi. Sapi sudah ditukar, sapi sudah disembelih. Itu diapain? Petunjuk Tuhan kepada Nabi Musa lagi. Ambil sesuatu bagian dari sapi itu, lalu pukulkan ke ilat kalisan yang terbunuh itu siapa? Nah diambillah bagian dari sapi tadi, dipukulkan ke ilat yang mati terbunuh nih, ternyata hidup kembali. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dipukulkan sapi tadi, bagian dagingnya kali ke ilat lisan si mayit yang terbunuh, bersuara hidup. Nang membunuh aku adalah Fulan bin Fulan, sepupuku sendiri. Mbak itu mati pulang. Mati pulang. Juga hidup sugi pulangnya, tapi mati pulang. Irtafa'atil fitnah, terangkatlah dengan fitnah. Karena mayit mada karena membunuh aku adalah sepupu sekali kawan aku. Apa rahasianya ini? Satu, dengan adanya itu maka si pembunuh ini kada dapat warisan. Karena ini membunuh mencegah warisan. Adanya kasih dia banyak warisan. Nah jadi oleh karena kisah yang demikian nih, sapi ini, hingga surah ini disebutlah dengan surah seekor sapi betina, surah Al-Baqarah. Nah itu asal muasal penamaan daripada surat Al-Baqarah. Para muhibin rahimakumullah. Begitu mereka ini menganggap Nabi Musa tadi kada serius, karena betapun pembunuhnya siapa, jawabannya sembelih sapi. Ujar Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah daripada golongan orang-orang jahil. Bukan hanya Nabi Musa, syariat Nabi kita pun kita disuruh menghindar, menjauhi dari kejahilan. Kalau ada, dibuangi dalam diri kita. Adakah kita bersifat jahil? Buangi. Dengan apa kita membuang kejahilan dalam diri kita? Di talabil ilm, dengan menuntut ilmu pengetahuan.
bertakwa. Makanya hadis Nabi talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Dalam apa? Dalam membuangi yang namanya kejahilan dalam diri kita. Ada ilmu yang dituntut itu fardu ain. Ilmu yang dituntut itu fardu ain. Ilmu belajar wudu, ilmu belajar sembahyang 5 waktu, ilmu cara membuang najis, ilmu cara membuang hadas kecil, hadas besar. Belajar itu wajib hukumnya. Wajib. Kayak apa cara membuang najis, benang jujur, yang sembarang kuboy, habis banyu najis bebanyak. Belajar membuang najis supaya hilang najis. Itu wajib belajar membuang najis. Kita punya hadas, wajib kita belajar untuk menghilangkan hadas itu, kecil atau besar. Nah ini yang berlindung dari jahil seperti ini. Jangan jadi orang jahil dengan cara membuang najis, cara membuang hadas. Ada yang menuntut ilmu itu fardu kifayah. Menuntut ilmu itu fardu kifayah. Seperti apa? Seperti belajar sembahyang fardu kifayah. Fardu kifayah ini. Belajar ilmu waris fardu kifayah. Ada yang menuntut ilmu itu hukumnya makruh. Menuntut apa ya? Menuntut ilmu apa yang hukumnya makruh? Belajar main catur. Ibu belajar main catur Rusia. Rusia tuh ahli catur. Bukan master catur dari Rusia kebanyakan. Dikirimlah ke Rusia belajar catur. Ini belajar yang makruh, karena main catur itu makruh. Ada yang ke Rusia kalau belajar ilmu makruh itu. Ada belajar ilmu itu yang haram. Belajar ilmu ini haram. Belajar ilmu sihir, belajar ilmu dadu, belajar ilmu judi supaya menang taruh, belajar ilmu judi, belajar ini belajar haram. Ada belajar menuntut ilmu yang mubah, yang boleh, bisa karena ada jadi masalah. Kayak apa? Belajar mulai nasi so kada apa bisa kada apa itu mubah. Belajar nasi goreng kayak apa itu mubah. Nah jadi menuntut ilmu apa hukumnya tergantung apa yang dituntut ilmu apa. Yang kita disuruh berlindung daripada jahil itu menuntut ilmu yang fardu ain. Yang penting menuntut ilmu yang fardu ain itu kita tuntut. Apa-apa yang fardu ain dengan kita itu wajib kita belajar. Ini orang per orang kada sama. Makin banyak orang ini statusnya, makin banyak fardu ain yang mesti dituntutnya. Orang yang bujangan sedikit fardu ainnya daripada orang yang beranak bini. Kenapa? Karena orang bujangan kada perlu belajar cara mendidik bini. Siapa dididik? Bini aja kada ada. Orang yang berbini belum beranak kada perlu cara belajar mendidik anak. Nah, jadi ilmu yang fardu ain ini makin banyak status kita, makin banyak ilmu yang fardu ain yang kita tuntut. Nah kita sebagai apa? Sebagai suami, ya berarti kita mesti tahu apa kewajiban seorang suami. Apa kewajiban seorang suami? Kalau ada tahu, ya maka anak usia sudah ada tahu juga masih.
Ada bisi anak, apa kewajiban kita terhadap anak-anak kita? Bertambah ulang ilmu kewajiban. Nah, ada tahu dengan hal-hal yang wajib, ada tahu dengan hal-hal yang sunat, ada tahu dengan hal-hal yang haram, ada tahu dengan hal-hal yang mubah, ada tahu dengan itu yang kita berlindung kepada Allah. Hendaknya kita tahu. Kita tahu yang wajib untuk dilaksanakan. Kita tahu yang haram untuk dijauhi. Siapa yang kada tahu, ya faktihi akan jatuh pada yang haram. Kita pelajari ilmu-ilmu yang haram. Supaya apa? Supaya jangan jatuh ke situ. Kita pelajari ilmu-ilmu yang wajib untuk kita kerjakan. Nah, inilah yang dimaksud Nabi Musa. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah bahwa aku tergolong orang-orang yang jahil. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jangan kada tahu berapa rukun sembahyang. Jangan kada tahu berapa syarat-syarat wajib sembahyang. Jangan kada tahu berapa pembatal sembahyang. Berusaha jangan kada tahu berapa rukun berjual beli, apa-apa jual beli yang dibolehkan dalam agama, apa-apa jual beli yang dilarang dalam agama. Yang berkebun, belajarlah apa-apa yang boleh dikebunkan. Oh, ini boleh dikebuni, ini boleh berkebun ini kada boleh. Berkebun apa nang kada boleh, contohnya berkebun ganja. Dan untungnya tak kita ngepolisin itu. Nah, jadi semua ini menuntut kita belajar ilmu supaya jangan jadi orang jahil. Yang Nabi kita, Nabi Musa, Nabi berlindung kepada Allah. Akuna minal jahilin, bahwa aku tergolong orang-orang yang jahil. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah kisah asal muasal kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut surah ini dengan surah Al-Baqarah. Karena di situ ada bicara, ada kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam dengan seekor sapi betina. Itu surah Baqarah. Dan kita sudah tahu fadilat-fadilatnya surah Baqarah. Pada kesempatan kita yang lalu. Surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Karena mempunyai ayat 287 ayat. Panjang besar. Kita baca surat Al-Baqarah tiap malam 30 ayat saja. Ini 287 ayat. Banyak di situ. Di situ ada 1000 perintah Allah. Di situ ada 1000 larangan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 1000 perintah, ada 1000 larangan di sana. Ini surat yang paling panjang. Surat Al-Baqarah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Begitu turun Alif Lam Mim, tahayyara musyrikun, bingung orang-orang musyrik, bingung orang-orang ahli bahasa, bingung orang-orang ahli sastra bahasa. Apa pula Muhammadnya Alif Lam Mim ini? Masa kalau bertemu dalam kamus Alif Lam Mim ini? Bahasa apa itu? Bahasa Arab lain, bahasa Ibrani lain, Suryani lain, bahasa apa? Ini bahasa Al-Quran. Alif Lam Mim. Ada di kitab lain berada. Pemulaannya Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim itu? Nah, ini banyak pendapat ulama. Hanya ada kejelasan dari Nabi apa arti Alif Lam Mim itu. Kayaknya para ulama banyak mengartikan macam-macam. Di antaranya sebagian ulama ada yang mengatakan Alif Lam Mim. Alif itu singkatan dari Allah. Lam itu singkatan dari Jibril. Mim singkatan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Baqarah ini adalah
Kita dari Muhammad SAW, Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah. Nah ini pendapat ini dhaif, lemah. Kita hanya sekedar membaca, mengetahui. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan alif lam mim. Alif itu artinya Allah, lam itu artinya lillah, mim itu artinya minallah. Nah maksudnya apa? Bahwa kita beribadah ini semuanya adalah mim, minallah, dari Allah. Dapat taufik, dapat hidayah, dapat kekuatan kita bisa beribadah. Dan ibadah itu mestinya lillah, karena Allah. Mestinya karena Allah. Ibadah itu apa yang dituju? Yaitu alif, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim. Nah, ada juga pendapat ulama kayak itu. Tapi ada pendapat yang paling kuat, yang paling sahih. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah lah yang mengetahui apa maksudnya itu. Ini yang paling kuat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi surat Al-Baqarah dimulai dengan alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah lah yang lebih tahu apa maknanya itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan dari kitab La Raiba. Al-Muhibbin rahimakumullah. Seperti biasa kita pada